Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara tentang mensucikan diri dari sifat iri hati. Iri hati atau hasad merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya dan bisa merusak kebahagiaan kita, hubungan antar sesama, bahkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Makna dan bahaya iri hati adalah perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat atau keberuntungan dan bahkan menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dalam Islam, hasad sangat dikecam karena dapat menghancurkan nilai-nilai akhlak dan mengundang kemurkaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah oleh kalian sifat hasad, iri hati, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa sifat iri hati dapat menghancurkan pahala kita. Semua amal baik yang kita lakukan seperti salat, puasa, dan sedekah bisa hilang begitu saja karena sifat iri hati. Ini adalah ancaman serius bagi siapa saja yang tidak menjaga hatinya dari sifat ini. Penyebab iri hati, ada beberapa penyebab yang sering membuat seseorang terjebak dalam sifat iri hati. 1. Tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ketika kita lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain. 2. Keinginan yang berlebihan terhadap dunia. Ketika hati terlalu cinta pada dunia dan lupa pada akhirat, kita sering merasa iri terhadap keberhasilan materi orang lain. 3. Lemahnya iman yang lemah menyebabkan hati kita tidak ridha dengan takdir Allah sehingga merasa iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Cara mensucikan diri dari iri hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mensucikan diri dari sifat iri hati. 1. Perbanyak syukur. Orang yang senantiasa bersyukur akan menyadari bahwa semua nikmat, baik besar maupun kecil, adalah karunia dari Allah. Ketika kita fokus pada nikmat yang kita miliki, hati kita akan merasa cukup dan tidak mudah iri terhadap nikmat orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7, 2. Ingat bahwa rezeki sudah ditentukan Allah. Setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita dan orang lain adalah takdir yang telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa mengurangi atau menambahnya tanpa izinnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi, Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. 3. Doakan kebaikan bagi orang lain. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan rasa iri adalah dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang kita iri. Doa ini tidak hanya akan membantu kita membersihkan hati, tetapi juga menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang tidak hadir, melainkan malaikat berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim 4. Perbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah, hati yang senantiasa diisi dengan zikir dan ingat kepada Allah akan menjadi hati yang tenang dan jauh dari penyakit hati seperti iri. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20-85. Sadar bahwa nikmat dunia hanyalah sementara. Segala nikmat dunia yang dimiliki orang lain, baik itu harta, jabatan, atau keindahan fisik, semuanya bersifat sementara dan tidak kekal. Maka tidak ada gunanya kita iri terhadap sesuatu yang akan hilang atau lenyap suatu hari nanti. Fokuslah pada nikmat akhirat yang kekal dan berusahalah untuk memperolehnya dengan amal-amal kebaikan. Penutup hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit iri. Sifat ini tidak hanya merugikan kita di dunia, tetapi juga bisa merusak amalan-amalan kita di akhirat. Mari kita perbanyak syukur, ingat bahwa rezeki adalah ketentuan Allah, dan doakan kebaikan bagi sesama. Semoga Allah biasa membersihkan hati kita dari segala sifat yang buruk dan menggantinya dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.